Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fadilatal muhtaramin, para alim ulama, para asatiz, para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Falah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Bapak Ibu kita bahas satu permasalahan dalam bab sholat, yaitu terkait kesalahan atau kelupaan yang terjadi saat sholat atau di dalam sholat. Di antara yang dibahas dari permasalahan ini ya Bapak Ibu, yaitu kita bahas tentang penambahan atau pengurangan rukun sholat dengan sengaja, seperti itu. Misalnya salah satu pengurangan rukun sholat dengan sengaja itu versi mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, misalnya ya Pak, yaitu baca Fatihah tanpa bismillah, seperti itu. Karena di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali, bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, seperti itu. Jadi baca Fatihahnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seperti itu. Sehingga baca Fatihahnya cuma 6 ayat tuh Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu cuma 6 ayat. Berarti ada yang dikurangi dalam rukun sholat, seperti itu. Atau contoh penambahan rukun, sujud sahwi 1 kali Pak. Jadi ada orang sebelum salam karena lupa terus sujud 1 kali, Allahu Akbar. Nah, sujud 1 kali ini Bapak Ibu ya, dia baca subhana man la yanamu wa la yasu. Terus kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu namanya nambahin gerakan ya Pak, nambahin rukun, nambahin sujud. Sebab kalau mau sujud sahwinya 2 kali, seperti itu. Kalau 1 kali bukan sujud sahwi. Itu contoh saja penambahan rukun sholat atau pengurangan rukun sholat. Dalam kitab para jamaah ya, atau kesalahan dalam rukun sholat, seperti itu, dilakukan dengan sengaja. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu 4 mazhab sepakat, iza ta'ammadal musolli an yazida fi sholatihi qiyaman au qu'udan au ruku'an au sujudan
Apabila orang yang sholat dengan sengaja nambahi berdiri, nambahi duduk, nambahi ruku, nambahi sujud dalam sholatnya, au yunkisu min arkaniha syai'an, atau ada rukun sholat yang dikurangi, contohnya tadi itu baca Fatihah tanpa bismillah, batolat sholatuhu, sepakat 4 mazhab ya Pak, sholatnya apa? Batal, seperti itu. Sehingga ini solusi ya para jamaah sebagai ilmu. Kalau lihat ada imam terus kemudian tidak baca tidak baca bismillah dalam surat Al-Fatihah, baik sir ataupun jahar ya Pak, baik sir ataupun jahar, maka solusinya dua Pak. Satu, mufarokoh, memisahkan diri karena meyakini imamnya batal sholatnya, seperti itu. Atau yang kedua, pindah mazhab, ikut mazhab Imam Abu Hanifah dengan cara meyakini bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi kalau dua solusi itu tidak dijalankan, sholat kita ikut batal sebagai makmum. Kenapa? Karena keyakinan kita bismillah ayat pertama, imamnya nggak baca bismillah. Nah, itu salah satu pentingnya ilmu para jamaah. Seperti itu. Kalau kemudian nggak ngerti ilmunya ya cuek aja, yang penting asal sholat. Itu yang kemudian kata Rasulullah dalam hadis sahih itu, ada umatku yang 60 tahun sholatnya tidak sah, problemnya kurang ilmu. Seperti itu. Nah, kenapa ngurangi atau nambahi rukun sholat itu batal? Karena dalam hadis sahih ya Pak, riwayat Imam Bukhari, ada sahabat Nabi yang ngurangin rukun sholat, yaitu tidak tumak ninah. Ya, tumak ninah itu bagian daripada rukun sholat, atau bagian dari syarat sholat sehingga ruku sujud iktidalnya batal. Ya, jadi dalam hadis ada laki-laki Rasulullah masuk masjid ya Pak. Terus ada laki-laki masuk masjid, sholat dia 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya, selesai sholat mendatangi Rasulullah lalu mengucapkan salam. Salamnya ya dijawab sama Rasulullah. Belum ngobrol-ngobrol, Pak Rasul ngomong, bersabda, irji, Bapak kembalilah. Ya, fasolli, ulangi sholatnya, fa innaka lam tusolli, tadi sholatnya belum sah, berarti problemnya di rukun. Seperti itu. Orang itu ngurangi sholat. Nah, ini mungkin kesalahan beliau ya Pak. Zaman dulu saya mesantren Pak, sebelum kuliah ya, itu kan talaki Quran sama guru, karena memang bagian daripada kewajiban pesantren. Cuman gurunya itu Bapak Ibu ya nggak ngoreksi. Jadi cuman karena banyak tuh Pak, misalnya berapa, 3 orang, 5 orang kayak gitu di depan dia. Nanti kalau salah tinggal ditepuk-puk, berarti salah, diulang lagi. Salah lagi ditepuk lagi, ulang lagi, salah lagi. Kalau 3 kali ditepuk salah, diginiin, suruh keluar, berarti tandanya talakinya belum sah. Seperti itu. Sebab kalau benerin lama banyak kan. Tapi di samping-samping itu ada senior Pak, para ustadz-ustadz yang bukan kiainya itu, bukan mudirnya. Seperti itu. Biasanya kita santri-santri itu kalau talaki, biasanya kita santri-santri itu kalau talaki ya Pak, setor dulu ke
ustadz tadi, ke senior tadi, dibenahin terus para jamaah. Saya tuh perasaan udah setor, Pak, seperti itu, sehingga pede maju ikut barisan, disalahin, berulang-ulang tuh, salah saya di mana, kayak gitu, seperti itu. Sudah balik, saya datang lagi ke senior. Saya bilang, ini salah tadi, salahnya di mana ya? Coba kamu baca lagi. Ternyata ada bacaan yang keliru di situ dan saya keliru di situ, Pak. Maksud saya gini, yang susah itu ngoreksi diri sendiri. Sehingga untuk tahu kesalahan kita itu butuh guru, Pak. Itu pentingnya ngaji. Semacam itu. Dan juga pentingnya apa? Interaksi itu, Pak. Seperti itu, gurunya memperhatikan, oh ini kayaknya kurang paham ini. Manggut-manggut sih. Manggut-manggut tahu ya, Pak ya? Apa tuh namanya tuh, gini-gini tuh. Nah, manggut-manggut sih, tapi kayaknya manggut-manggut percuma, ini nggak paham. Kan tahu guru itu sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu pentingnya talaki ilmu secara langsung. Seperti itu. Makanya dalam keilmuan itu man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaiton. Sawabu khata'uhu aksar min sawabihi. Orang belajar tanpa guru itu gurunya setan, kata para ulama. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, sahabat ini nggak belajar, Pak. Dia pede aja, diulang lagi seperti itu. Balik lagi ke Rasul, irji fasoli fa innaka lam tusolli, kata Rasul, Bapak sholatnya salah, ulangi. Seperti Rasul ya sengaja diem aja sampai dianya mau belajar. Setelah 3 kali para jamaah, orang ini berkata, wallazi ba'asaka bil haq fama uhsinu ghaira fa'alimni. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, saya mentok, bisanya cuman ini, gak bisa lebih baik lagi. Ajari saya. Ternyata diajarinya bukan yang lebih baik, Pak. Diajarinya apa? Rukun-rukun sholat. Sunnahnya nggak diajarin karena dari awal saja bermasalah. Seperti itu. Diajarin sama Rasul, Bapak, kalau sholat takbir ya yang benar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nggak diajarin ngangkat tangan, Pak. Nggak diajarin sedekap. Nggak diajarin doa iftitah. Pelajaran dasar tuh para jamaah. Coba takbirnya bener nggak? Oke. Terus kemudian Bapak baca ya yang mudah dibaca dari ayat Al-Quran. Nama lain surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu As-Sab'u Al-Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Seperti itu. Sehingga makna surat yang mudah dari Al-Quran itu, kata para ulama ya surat Al-Fatihah. Maka baca surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Nah tadi contohnya Fatihahnya tanpa bismillah. Seperti itu. Nah baik. Terus kata Rasul ruku ya, tapi pakai tumakninah rukunnya. Iktidal ya, pakai tumakninah iktidalnya. Sujud ya, sujudnya pakai tumakninah. Duduk ya, duduknya pakai tumakninah. Sujud ya, sujudnya pakai tumakninah. Ini tiap rakaat lakukan. Nanti penambahannya tasyahud, akhir sama salam. Ya maka rukun ya cuman itu para jamaah. Ya, Pak, yang kalau kata para ulama itu, Bapak Ibu ya dibagi 3. Ada yang qalbi, niat, ada yang qauli, ucapan, yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, terus kemudian tasyahud,
akhir ya Pak. Terus sholawat, terus salam. Yang ketiga namanya fi'li, perbuatan. Satu, berdiri ya, saat membaca surah Al-Fatihah dari takbiratul ihram. Yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, berdiri juga, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Seperti itu. Nah, kalau kesalahannya di pokok-pokok itu, maka sholatnya batal. Apabila dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ninggalin rukunnya karena lupa, Pak. Ya, misalnya pas sujud karena hajatnya banyak, terus kemudian lama tuh sujudnya. Minta ini, minta itu, sampai nangis-nangis dalam sujud lama. Bangun-bangun langsung berdiri, Pak, lupa sih. Seperti itu. Padahal sujudnya baru berapa? 1 kali. Nah, itu namanya lupa melaksanakan rukun sholat. Seperti itu. Tidak lupa lah, seperti itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ulama sepakat, Pak, kalau lupa ada rukun yang ditinggalkan, lupa ya, benar-benar lupa, bukan sengaja. Kalau masih 1 rakaat, Pak, maka kembali lagi. Bisa difahami Bapak Ibu? Misalnya lupa ruku atau lupa baca Fatihah, seperti itu, atau lupa i'tidal tapi posisinya masih sujud, ya balik lagi Pak, baca Fatihah lagi. Kalau masih dalam 1 rakaat, seperti itu yang maknanya yajibu alaihi an ya bihi in amkana tadarukuhu. Ya seperti itu. Praktekin tuh gimana? Saya cerita saja para jamaah. Misalnya lagi sujud nih ya, atau lagi ruku lah. Lagi ruku gini ya. Nah, terus lah tadi belum baca iya kana budua iya kana nasta'in, ingat tuh Pak. Jadi yang balik lagi gini. Iya karena budua iya karena nasta'in, itu harus wajib baliknya karena masih 1 rakaat. Ya tidak harus berjamaah Pak, kan bisa sholat sendirian. Nah kalau misalnya berjamaah, bisa jadi sih lupa berjamaah ya. Bisa nggak Pak lupa berjamaah Pak? Seal-falah lupa semua kayak seperti itu. Bisa ya? Wah sukses itu setan Pak. Seperti itu. 120 orang lupa semua. Ya kalau misalnya lupa imamnya kan ada makmumnya yang subhanallah. Sehingga imamnya balik kalau yang itu. Misalnya lupa habis sujud naik, terus imamnya subhanallah, makmumnya subhanallah pada duduk kan, imamnya tinggal duduk lagi. Ya. Terus tiba-tiba muncul pertanyaan, imamnya ngeyel tadi. Nah, misalnya makmumnya duduk semua, imamnya berdiri, seperti itu. Gimana Pak kalau kayak gitu? Kalau makmumnya yakin imamnya batal, ganti Pak. Seperti itu. Bagaimana? 1 maju. Kata imamnya, ngapain kamu di samping saya? Seperti itu. Tapi wajib digantinya. Kalau makmum tahu imam salah, imamnya
ganti. Seperti itu. Misalnya imamnya buang angin nggak ngaku, makmumnya kedengaran, seperti itu. Ya, dimusyawarahkan yang baik-baik ya Pak, seperti itu. Habis sholatnya, jangan pas sholat musyawarah. Nah, itu yang disebut in amkana tadarukuhu ya. Maka wajib melaksanakan rukun tersebut seperti itu jika memungkinkan melaksanakannya dalam sholat. Maknanya masih 1 rakaat. Pertanyaannya bagaimana kalau beda rakaat para jamaah? Itu kan misalnya lupa sujud di rakaat pertama, tetapi ingat-ingat di rakaat ketiga makmumnya pun lupa semua. Seperti itu misalnya semacam itu. Kalau di mazhab Imam Abu Hanifah, Pak, sholatnya batal. Jadi dibatalin sholatnya, makmum batal, tadi sujudnya kurang 1. Seperti itu. Nah, terus ulang lagi dari awal. Tapi kalau di mazhab jumhur, 3 mazhab yang batal hanya rokaatnya. Berarti kalau batal rokaatnya gimana Bapak Ibu? Nambah 1 rokaat. Seperti itu. Rokaat yang lupa itu tidak dianggap. Berarti kemudian jangan dulu tasyahud akhir, tapi naik lagi untuk nambahi 1 rakaat, lalu sujud sahwi. Seperti itu versi jumhur. Kenapa para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya? Kalau di jumhur versinya batal rakaat, kalau di mazhab Imam Abu Hanifah versinya batal sholat, karena perbedaan maknai hadis ini nih Pak. Yang belakang kurang tahu kali ya Pak. Jadi di hadis Bukhari dari Ubadah bin Somit, saya bacakan ya Pak, nomornya 756, itu Rasul bersabda la sholata. Ini kalau belajar ilmu nahwu Pak, namanya la linafil jinsi, peniadaan jenis. Nah, cuman makna sholat itu mecah 2. Ada makna sholat beneran, ada makna rokaat. Sehingga yang maknanya sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah rukun, Pak. Seperti itu. Tapi kalau di mazhab jumhur, tidak sah rokaat seseorang. Jumhur ini sebenarnya punya bukti lain, Pak, tapi tidak saya tulis. Di bab makmum masbuk pernah saya sampaikan. Bunyi hadisnya gini, ya, man adroka rokatan faqad adrokatis sholah. Ya. Siapa yang menemukan imam dalam ruku, maka dia menemukan sholat apa menemukan rokaat, Pak? Kalau ketemu imam ruku bareng si masbuk ini, dapat rokaat apa dapat sholat? Dapat rokaat, tapi bahasa Rasulnya sholat. Sehingga salah satu makna sholat itu apa? Rokaat. Seperti itu. Makanya versi jumhur maknanya tidak sah rokaat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Salah satu mazhab ya Pak, yang mewajibkan Fatihah bagi makmum, itu Bapak Ibu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Alasannya apa? Ada hadis sahih, nggak ada yang mendoifkan, Pak. Rasul sholat subuh, makmumnya ngikutin bacaan Rasulullah.
Seperti itu. Selesai sholat Rasul ngomong la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian ikut baca ya kayak gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab serempak sama makmum tuh, naam. Ya Rasul, kami ikutin bacaan engkau. Seperti itu. Yang namanya ngikutin tuh di mana Pak? Yang namanya ngikutin di mana Bapak Ibu? Di belakang. Makanya di mazhab Syafi'i baca Fatihahnya setelah waladhdallin. Sebab kalau bareng-bareng namanya membersamai. Seperti itu. Ya ada riwayatnya juga sih, tapi kan tidak membahas itu, sedang panjang. Nah, kemudian Bapak Ibu kata Rasul, la taqra'u khalfi, kalian jangan baca di belakang saya ya. Illal Fatihah, kecuali Fatihah. Kalau Fatihah kalian bacalah di belakang saya. Fa innaha la sholata liman lam yaqra' biha. Itu riwayatnya sahih. Tidak ada yang mendhaifkan. Tidak sah sholat makmum kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi ya mazhab lain ada alasannya apa? Nah kalau mazhab lain dijelasin nggak selesai ini. Itu mah contoh saja. Kenapa saya nontohin mazhab Syafi'i? Karena nanti di bab sholat berjamaah itu berbeda hukumnya. Kalau ada orang imamnya terlalu cepat, ya seperti itu. Terus kemudian makmumnya belum baca Fatihah, imamnya udah ruku. Apa yang dilakukan makmum? Selesaikan kewajiban dia baca Fatihah. Biar sah rakaatnya, baru disusul imamnya. Pakai hadis itu. Tapi kalau makmumnya ngelamun, tiba-tiba imamnya ruku, maka makmum harus ikut ruku. Hukum berjamaah berlaku tuh, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, ikuti imam. Tapi nanti imam salam nambah berapa? Serakaat. Kalau enggak batal sholatnya Pak. Cuman kan nambahnya malu ya Pak. Bener enggak? Misalnya di belakang imam nih, seperti itu, imamnya assalamualaikum warahmatullah, di belakang banyak kan, terus berdiri lagi, orang kan pada aneh, ini orang sholatnya di awal tapi nambah seperti itu, dan tidak semua orang ngerti. Akhirnya pilihannya apa? Udahlah, batal aja, assalamualaikum, di rumah diulang tuh Pak. Nah karena problemnya malu. Seperti itu. Dan dia masbuk bukan seperti itu, tapi tidak baca Al-Fatihah gara-gara ngelamun, bukan karena cepatnya imam. Loh kok bisa ngelamun? Ya tadi yang sekumpulan jamaah aja bisa lupa semua kan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Itu tuh ada syarat ya Pak. Kalau yang ditinggalkan bukan niat sholat dan takbiratul ihram. Ini penting Pak. Kalau sholat itu ibadah. Ibadah itu butuh niat. Sepakat itu seluruh ulama. Seperti itu. Cuman ada perbedaan di tempat niat. Kalau sebagian ulama kayak Hanabilah boleh sebelum takbir dalam hati, ya Allah niat sholat zuhur, itu wajib dalam hati bukan ngomong, baru Allahu Akbar. Kalau di mazhab Imam Syafi'i pas Allahu Akbar dalam hati, ya Allah sholat zuhur. Kalau Allahu Akbar sudah sedakap gini, baru ingat, oh belum niat, ya ulangi lagi. Kenapa? Takbirnya nggak pakai niat. Atau sebelum takbir nggak niat. Bapak Ibu, ada orang terkecoh dengan niat bahasa Indonesia Pak.
Itu mazhab Seka ya Pak, Sekar PDW, yaitu memaknai niat dari rumah. Tapi dari rumah saya sudah niat sholat zuhur, itu niat bahasa Indonesia Pak, bukan niat bahasa Arab. Karena di bahasa Arab niat itu cuma punya dua makna, al-azmu, menjelang melakukan, sama al-qasdu, saat melakukan. Kalau yang masih jauh-jauh namanya ham, saya pernah cerita. Sehingga buktinya apa yang diniatkan dengan yang dilakukan juga beda. Dari rumah mau sholat zuhur, nyampe masjid sholat tahiyatul masjid, kan nggak ada ininya Pak, nggak sholat zuhur, sholat tahiyatul masjid. Gara-gara tidak niat batal sholat, sehingga wajib hadir saat takbir atau sebelum takbir dalam hatinya, karena itu rukun sholat. Nenangin diri dulu tuh Pak, seperti baru Allahu Akbar, biar konsentrasi, lapor ke Allah. Kalau haji itu sama, haji itu Pak niatnya saat ihram di mikot. Itu kalau cuma ngucap doang, hatinya nggak hadir, batal hajinya. Labbaika hajan, pikirannya beli kurma, beli apa, misalnya seperti itu. Jadi harus hadir tuh, saya berihram haji, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu niat. Kalau yang mulut bukan niat. Itu namanya mengucapkan niat. Orang menyebutnya talafuz. Siapa yang menggagas talafuz dalam sholat? Kalau dalam haji Rasulullah. Kalau dalam sholat Imam Syafi'i. Riwayatnya sahih. Sehingga sebagian orang nganggap niat sholat itu melafadzkan niat itu bid'ah karena muncul belakangan. Seperti itu tuh para jamaah. Nah, balik lagi ya Pak. Putus. Pakai itu aja kan. Balik lagi ya para jamaah. Jadi kalau lupanya lupa niat ya, maka sepakat seluruh ulama sholatnya batal. Sebab belum niat. Ini aja Bapak. Udah mau ini. Tadi kabelnya nggak nyampe. Nah, itu yang pertama para jamaah. Misalnya lagi sujud, atau ya biasanya sih orang ingatnya pas sedekap ya, Allahu Akbar, nggak ngeh belum niat, ya dibatalin, ulang lagi. Seperti itu, dihadirkan dalam hatinya, ditentukan jenis sholatnya. Kenapa? Wa innama likulli imri'in manawa. Catatan pahala itu tergantung niat apa. Yang bedain sholat subuh dengan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu niat doang bagi yang tidak kunut. Bagi yang nggak kunut, seperti itu, takbir sama, ruku sama, rokaat sama, tasyahud sama. Yang bedain apa? Niat. Tapi kalau nggak niat, malaikatnya nggak nyatet tuh Pak, sehingga tidak sah. Di situ Bapak Ibu setan berjuang agar kita lalai. Dan setan berjuang agar kita tidak mempermasalahkan. Gampangin tuh Pak. Dah aja lah. Allah Maha Tahu. Salah, Allah Maha Tahu. Ya tahu kamu salah. Seperti itu.
Baik. Nah, yang kedua takbiratul ihram ya Pak. Kenapa? Karena niat dan takbiratul ihram itu sama-sama pembuka sholat. Jadi kalau orang belum niat, belum takbiratul ihram, atau sudah niat, belum takbiratul ihram, atau sudah takbiratul ihram, belum niat, sholatnya belum dibuka. Maka perlu diulang nggak? Ya diulangnya dari awal, karena kesalahannya di awal. Di situ pas sujud ingat, oh tadi angkat tangan doang, nggak mengucap ya Pak. Karena takbiratul ihram itu Bapak Ibu rukun qauli, rukun yang sifatnya apa? Ucapan. Kalau niat rukun qalbi, adanya di hati ya. Kalau rukun qauli itu wajib keluar suara. Kalau ngaji ilmu nahwu tuh sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Yang disebut ucapan itu kalau berbahasa Arab adalah suara yang keluar isinya huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Makanya yang huruf-huruf bukan hijaiyah tuh dirubahin, Pak. Dijadikan huruf hijaiyah. Contoh, di huruf hijaiyah itu nggak ada huruf P, adanya ba. Makanya pepaya jadi babaya. Gak bisa orang Arab bilang P itu Pak. Paris jadi baris. Apa persamaannya P dengan ba? Sama-sama bibirnya rapat, makhrajnya sama. Up, up. Sifatnya aja yang agak beda. Saya pernah nyoba tuh Pak sama guru saya. Syekh, P, B gitu. Bilang papa nggak bisa orang Arab tuh Pak. Baba. Kita nyangkanya P jadi F. F itu fa. Seperti itu. Sehingga kemudian P-nya sama orang Arab diganti B. Tujuannya apa? Biar berbahasa Arab. Seperti itu. Nah, dalam sholat syaratnya apa Pak? Harus pakai bahasa Arab. Sehingga boleh nggak saat sujud doa pakai bahasa Indonesia? Boleh, asal jangan keluar suara. Kalau pas sujud, ya Allah ampunilah dosaku, ya batal. Seperti itu. Tapi kalau dalam hati tidak membatalkan. Sebaliknya rukun ucapan tuh harus keluar suara. Dipecah sama ulama Pak lewat ijtihad. Ada yang sir, ada yang jahar. Yang sir keluar suara terdengar sendiri, tapi yang samping nggak kedengaran, tapi keluar suara. Kalau sekedar menggerakkan mulut bukan keluar suara. Sehingga kalau itu namanya gerakin mulut. Sampingnya nggak kedengaran, dianya kedengaran. Ada yang nanya tuh Bapak Ibu, samping saya sholatnya berisik, ganggu saya. Saya nanya, Bapak ngapain? Ya saya sholat diem aja. Bapak yang bermasalah. Seperti itu. Bukan sampingnya Pak. Kayak gitu tuh kadang terjadi. Terjadi tuh gimana? Ngerasa orang lain salah, padahal yang salah dirinya. Ya. Tidak diajarin sih Pak, mana qauli, mana fi'li, mana qalbi. Taunya sholat ya sholat aja. Seperti itu. Malah ngeributinnya yang tidak penting.
Ini ngangkat tangannya segini apa segini. Itu kan wilayah sunnah. Nggak ngangkat tangan juga nggak masalah. Seperti itu. Yang bukan pokok seolah-olah pokok. Yang penting dilupakan. Itu problem namanya. Nah, baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tahrimuha at-takbir. Ihramnya sholat, makanya disebut takbiratul ihram. Pembukanya sholat ya takbir. Tahallulnya sholat salam. Kalau haji kan ihramnya ya ngucapin labbaika hajjan sambil pakaian ihram di miqat, tahallulnya cukur halqun. Kalau sholat ihramnya takbir, tahallulnya salam. Ya, tengok-tengoknya nggak penting, Pak. Sehingga kalau ke depan saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata kawannya yang samping sholat, kamu nggak tengok-tengok, lagi nggak pengen lihat muka kamu kayak gitu, sah sholatnya, Pak. Seperti itu. Nah, itu tidak masalah. Nah, yang penting salamnya. Tapi kalau salamnya anak-anak, gitu para jemaah, disanggapnya salam itu tengok kanan, tengok kiri. Sama takbirnya anak-anak tuh, ditangkanya takbir tuh gini. Ngangkat tangan terus sedekap, itu disangkanya takbir. Pada takbir itu ucapan Allahu Akbar. Sebenarnya sih tahu sebentar lagi kan Idul Adha. Ngapain takbiran kan? Masa takbirannya gini-gini, Pak? Takbirannya Allahu Akbar kan kayak gitu. Ngucapin takbir. Maka disebutlah takbiratul ihram. Seperti itu kata Rasul, pembuka sholat. Kalau sholatnya belum dibuka, ya diulang dari awal. Oh lupa takbir tadi, ya batal, sudah ulangi lagi dari awal. Ragu dalam bilangan rakaat sholat, wallahu a'lam. Silahkan sedih. Alhamdulillah. Begitu detail bahasa dari Ustaz. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah itu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Yang tadi yang ingin saya tanyakan, dua pertanyaan. Bilang bahwa Rasulullah ada 60 tahun sholatnya biasa. Yang sholatnya biasa itu katakan nanti di akhirat mendapatkan hasil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Al-Quran ada surat aman. Isinya celakalah orang yang sholat tapi lalai. Suratnya yang dengan lalai yang terima kasih. Baik. Para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah, itu hadisnya ya riwayat Imam Al-Asbihani ya Pak, dalam kitab At-Targhib, tapi sanadnya sahih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, wa innar rajula lasitina sanatan matukubbila sholatuh. Ada seseorang yang 60 tahun sholatnya tidak sah. Seperti itu. Bagaimana nanti di akhirat? Ya dihisab sholatnya Pak. Seperti itu. Dianggap tidak ada.
Tetapi kalau bicara akhirat tuh harus husnuzon ya Bapak Ibu. Ini bicara dunia saja, masih di dunia. Kalau sudah meninggal ya husnuzon lah. Ada orang masuk surga cuman gara-gara ngasih minum anjing. Seperti itu. Ada orang yang gak punya amal soleh, pas ditimbang Pak, ternyata amal solehnya berat cuman gara-gara kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu hukum akhirat, tapi sebaiknya tidak diterapkan di dunia. Seperti itu. Di dunia itu pikirannya, di akhirat kalau orangnya salah sholatnya ya dihisab, karena pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau dihisab kemudian sholatnya salah 60 tahun, dilihat sholat sunnahnya nggak mencukupi, ya berarti faqad khosiro wa khoba, kata Rasul. Ciri ahli neraka. Itu di dunia. Kenapa harus diucapin seperti itu di dunia? Biar mau belajar. Coba bayangkan, ya nggak apa-apa, nggak bisa sholat juga. Nanti di akhirat ada orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Akhirnya apa? Udahlah, nggak usah sholat, minumin anjing aja kayak gitu. Kacau pikirannya semacam itu. Nggak mau memperbaiki diri. Ya, Pak. Ngomong kayak gitu tuh sama yang ngeyel-ngeyel aja ya Pak. Ya gitu. Sholat saya gimana tadi kayak gitu? Kenapa emang masih banyak salahnya? Ya belajar Pak. Udah tua saya malu belajarnya. Ya udah, mudah-mudahan diterima gitu kan Pak. Seperti itu. Daripada kemudian Bapak kayaknya muka-muka ahli neraka ini. Parah kan kalau itu, ribut iya Pak. Seperti itu. Jadi yang tidak, tapi kalau saya pengen belajar, dimotivasi dulu biar mau belajar. Salah satu yang berat tuh belajar Pak. Seperti itu. Apalagi kalau lihat hadis ini nih Bapak Ibu ya. Ad-dunya mal'unah. Aktivitas dunia itu dosa isinya. Seperti dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, apa-apa yang di dunia itu dosa, dilaknat Allah. Seperti itu. Kecuali dua, zikrullah, ingat Allah. Ya. Wa alimun au muta'alim. Yang kedua jadi ahli ilmu atau jadi pembelajar. Kenapa? Karena dosa itu muncul dari dua hal. Satu, tidak ingat Allah. Ada kiai nyabuli santrinya. Dia kalau ingat Allah Pak saat nyabulin. Seperti itu. Dia kalau ingat Allah bagaimana siksanya nyabulin, nggak jadi. Itu kan kalah dengan nafsunya. Sehingga saya pribadi itu nggak cocok ada kalimat ustadz nyabulin santri. Saat nyabulin itu bukan ustadz, penjahat dia. Label ustadz, label kiai kan tidak selamanya itu Pak. Ada mantannya. Sama kayak label hafiz kan. Gitu. Antum hafiz? Enggak, dulu. Sekarang mah habis. Kan kayak gitu Pak. Seperti itu. Pernah hafal Al-Quran? Pernah doang. Seperti itu. Antum ustadz kayak gitu. Dulu sih. Sekarang mah bab sholat aja nggak ngerti saya. Kan kayak gitu Pak. Karena ilmu itu bisa lupa. Seperti itu. Sehingga kalau tiba-tiba gila, ya berarti stempel ustadznya menghilang. Karena ilmunya hilang. Masa masih Pak Ustadz nanya, padahal dia udah orang gila Pak. Seperti itu. Makanya ya mau profesor, mau doktor, mau ustadz, mau siapapun,
kalau lagi tidak ingat Allah berpotensi berbuat jahat. Kalah dengan nafsunya tuh para jamaah. Yang kedua, Pak, ingat Allahnya tinggi, tapi ilmunya enggak ada. Ya kasusnya kayak orang sholat di zaman Rasul tadi diulang-ulang 3 kali. Ngerasa soleh padahal salah. Seperti itu karena nggak mau belajar, dan Allah juga nggak nuntut macam-macam ya Pak. Kamu kalau tidak jadi ahli ilmu nggak apa-apa, yang penting mau belajar. Mau belajar itu apa? Mau pengen tahu yang kita lakukan itu benar atau salah. Allah nggak nuntut kita misalnya bab sholat, kamu harus tahu hadisnya dari takbiratul ihram sampai salam. Pusing kita Pak. Ya saya juga tidak yakin amat ya Pak kalau tanya seluruh jamaah al-falah suruh nyebutin hadis riwayat siapa dari takbiratul ihram sampai salam bisa jawab gitu kan Pak. Seperti itu. Berarti kan kita tidak perlu tahu apa Pak? Dalil. Orang awam tuh yang penting benar mau nanya, itu saja selesai. Maka dikasihlah hal-hal yang memotivasi nanya. Kamu perlu di-upgrade nih sholatnya, bacaan Qur'annya perlu di-upgrade, bukan kemudian ditenang-tenang. Bacaan Quran saya banyak yang salah ya, tapi gak apa-apa, yang penting masih baca Quran. Yang gak belajar nanti. Seperti itu. Nah itu yang pertama ya Pak. Sehingga yang dibutuhkan apa? Belajar. Maka dinasehatilah bahwa bagaimana dengan sholat saya, bisa nggak saya termasuk yang 60 tahun? Ya bisa, tinggal dicek saja. Ya, di hadapan yang ngerti sholatnya, dan bapak ibu, ibu-ibunya sudah nggak ada ya Pak. Para jamaah bapak-bapak ya, itu apa? Bener sholat tuh bukan syarat jadi imam Pak. Jadi makmum pun sholatnya harus benar. Seperti itu. Kalau tidak benar, udahlah saya sholatnya ngikutin imam saja. Apa yang terjadi Pak? Imamnya garuk-garuk, makmumnya garuk-garuk kan. Seperti itu namanya ngikutin imam. Karena tidak tahu. Baik. Yang kedua, apa tuh Pak? Lupa. Sholat lalai sholat gimana? Oh, Al-Ma'un, iya ingat. Surah Al-Ma'un itu Bapak Ibu sepanjang yang saya tahu ya Pak di kitab-kitab tafsir itu adalah as-sholah khorijal waqt. Makna lalai itu sholat di luar waktu. Itu tafsir yang paling kuat. Alasannya apa? Rasul pernah sholat di akhir waktu dan gak masalah. Ada hadis Rasulullah ya Pak yang bunyinya apa tuh ya riwayatnya, pokoknya sih siapa yang 1 rakaat masih di dalam sholat maka dia telah menemukan waktunya. Misalnya Allahu Akbar, ruku, sujud, rakaat kedua masuk waktu maghrib, itu disebut belum lalai. Kapan lalai itu? Lalai itu ketika sholat di luar waktu. Sholat asar di waktu maghrib misalnya. Jamak ya nggak bisa. Sehingga dalam hadis itu lalai sholat itu boleh di luar waktu. Penyebabnya 2 ya Pak. 1 tidur, maka sholatlah saat bangun. Yang kedua lalai dengan aktivitas yang mubah, maka sholatlah saat ingat. Tapi kalau lalainya dengan sengaja,
sholat di luar waktu itu hukumnya dosa. Seperti itu. Nah, apa lalai dengan aktivitas mubah tanpa sengaja tuh? Misalnya apa? Lagi baca kitab atau baca buku saking seriusnya, masuk ke perpus baca buku menikmati itu sebelum zuhur, tiba-tiba keluar loh kok udah asar, kayak gitu seperti itu. Nggak dengar azan, nggak dengar apa, saking enaknya baca buku. Dosa nggak dia? Enggak. Tapi kalau lalainya urusan main catur, kalau di kitab mah ngopi kan semacam itu, maka dia masuk kategori melalaikan sholat. Artinya makna celaka itu makna bahasa Indonesia ya Pak. Kalau makna kitabnya, tafsirnya bukan celaka, tapi nama lembah di neraka jahanam. Namanya neraka Wail. Seperti itu. Wadin fi jahannam, yang kedalamannya itu mentok ke bawah lembah itu 70 tahun. Itu bagi orang yang sholat di luar waktu, sehingga hukum sholat qadha itu menggugurkan sholat tapi dosa, kecuali qadhanya karena tidur tadi. Nah, bagaimana kalau tidak usah diqadha, nerakanya ganti sakor Pak, lebih dalam seperti itu. Orang-orang yang masuk neraka sakor kan ditanya, kayaknya kamu muka-muka pernah ke masjid ya, kayak gitu. Maka salah kakum fi sakor, kok bisa kamu masuk neraka sakor? Jawabnya apa Pak? Qalu lam naku minal musallin, saya sholatnya bolong-bolong, nggak diqadha lagi. Seperti itu. Jadi qadha tuh meringankan tingkatan neraka dari sakor menuju wail. Bagaimana agar tidak kena neraka wail? Ya sholatnya di waktunya. Udah kadung tahu nggak Pak? Apa ya kadung itu? Terlanjur ya Pak. Udah terlanjur qadha, gimana nih kayak gitu? Ya taubat. Tidak cukup qadha, habis qadha ngomong tuh ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosaku, ini cukup sekali-kalinya seumur hidup saya qadha, besok saya subuh di awal waktu, nggak ketiduran lagi, gitu kan. Seperti itu. Kalau nggak taubat, jalan terus tuh Pak, besok ngopi lagi, subuhnya kesiangan lagi, seperti itu, karena belum taubat. Seperti itu. Baik, cukup ya Pak. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.